Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Resurrection Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 9 Maret tahun 2025, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Move On, yang akan kita ambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saya Harry Lee, Gembala Sidang, dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan, tolong kami mengerti kebenaran firman-Mu. Saat kami mengerti, secara aktif kami melakukannya, dan saat kami melakukannya, kami dimerdekakan. Berbicara kepada kami Bapa, bersyukur menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya akan memulai pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi seperti ini. Lain kali, waktu jika engkau menginginkan kue, makanlah wortel. Ada peribahasa seperti itu. Kedengarannya asing di telinga. Kok pengen kue makannya wortel? Nah, peribahasa itu dapat menjadi nasihat yang baik bagi orang yang menjalani diet. Namun orang-orang yang menyusun peribahasa ini mungkin hendak berbicara kepada kita. Kita harus mengerti maknanya. Dengan mendisiplinkan keinginan kita saat tidak ada prinsip moral yang sedang dipertaruhkan. Sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri jika kelak menghadapi godaan dosa. Ia berbicara tentang disiplin mengatur diri kita agar tetap hidup dalam moral, agar hidup tetap dalam disiplin secara konstruktif menjalankan kehidupan ini. Konsisten dan persisten. Nah, disiplin semacam ini yang dimaksudkan oleh Paulus ketika ia memakai istilah penguasaan diri dalam daftar persyaratan bagi pemimpin gereja seperti yang disampaikannya dalam kitab Titus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Harus ada disiplin bukan hanya dalam memimpin gereja, dalam menjalankan kehidupan ini. Disiplin ini sangat diperlukan, kalau enggak kita dengan mudah melangkah keluar daripada disiplin itu, keluar daripada jalurnya. Kita perlu diingatkan tentang hal ini di zaman sekarang. Khususnya di zaman sekarang ini di mana moral tidak terlalu diperhatikan orang. Banyak orang mengira mereka dapat hidup secara tidak bermoral saat ini dan menghentikan ketidakbermoralan itu sekehendak hati mereka. Karena tidak memikirkan kekuatan dosa. Saya ulang. Karena mereka tidak memikirkan kekuatan dosa yang mampu membuat orang ketagihan hidup di dalam dosa itu sendiri. Mereka mendapati bahwa hidup dengan tujuan baik itu jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan. Orang lebih cenderung hidup di dalam keadaan dosa. Itu dia. Karena disiplin ini tidak ada. Orang melangkah keluar daripada boundaries yang ditetapkan oleh Tuhan. Amsal 25 ayat yang ke-28 menyatakan bahwa apabila kita tidak dapat mengendalikan diri, artinya tidak hidup secara persisten dan konsisten mendisiplinkan diri kita, maka kita akan menjadi tidak berdaya pada waktu
dosa menggoda. Hal ini digambarkan dalam Alkitab seperti kota yang roboh temboknya. Orang tunduk kepada keinginan dosa, merangkak, melakukan keinginan dosa tersebut. Apapun keinginan dosa itu. Nah, disiplin diri yang terus-menerus dilakukan akan dapat membangun sistem pertahanan rohani dalam melawan kekuatan jahat. Kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk melangkah keluar tanpa mengingat dosa di masa yang lampau, karena dosa itu telah ditebus, dibayar upahnya di kayu salib oleh Yesus Kristus. Kita hanya perlu membuat komitmen secara persisten dan konsisten untuk tidak kembali kepada masa lampau. Tatkala mendisiplinkan diri untuk mengekang hasrat-hasrat kita pada umumnya, berarti kita menjalankan kebiasaan hidup yang baik dan mempraktekkan realitas perkataan Paulus seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 yang berbunyi sebagai berikut. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba dosa lagi. Telah dimerdekakan, sekarang berpindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Engkau adalah kebenaran itu. I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini suatu paket yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Aku mau hidup di surga, tapi aku nggak mau jalan kebenaran. Nggak sampai. Disiplin dibutuhkan secara persisten dan konsisten sampai kita tiba di tempat tujuan itu, keluar daripada kehidupan lama, masuk ke dalam jalur kehidupan baru seperti yang diberikan oleh Tuhan saat kita dilahirkan baru kembali. Waktu ini bergulir, kita tidak bisa kembali lagi kepada awal. Awal itu telah dimulai. Detik kita dilahirkan menarik napas pertama, that's it, kita nggak bisa kembali ke sana. Yang bisa itu adalah karena kita dilahirkan dalam keadaan berdosa, kita diberi kesempatan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ini disebut kelahiran baru kembali. Titik awalnya dari sana untuk hidup secara benar. Sesuai dengan kebenaran firman itu, tanpa kembali kepada masa lampau, masa yang penuh dengan lumpur dosa. Nah, untuk dapat mengendalikan diri, berikan kendali tersebut kepada Dia yang menyelamatkan kita, yaitu Kristus. Syaratnya apa? Taat dan patuh pada perintahnya itu. Dia memberikan suara hati yang baik kepada kita. Kita diingatkan, do not. Berapa sering kita melakukan itu? Sekalipun diperingatkan dalam hati kecil. Jangan lakukan. Kain juga diperingatkan. Jangan, tapi dia paksakan lakukan apa yang sudah direncanakan itu. Dan kemudian menyesal. Pura-pura menyesal sebenarnya. Karena sudah diingatkan. Nah, Filipi 3 ayat 13-14 mengajarkan kepada kita sekalian bahwa tujuan Paulus adalah kesempurnaan. Tetapi ia belum mencapai kesempurnaan itu dan tidak pernah akan mencapai kesempurnaan itu selama hidup di dunia. Dan juga tidak dapat dilakukan sendiri. Hanya bersama dengan Yesus dan di dalam Yesus itu, kesempurnaan Yesus diperhitungkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan dosa kita diperhitungkan kepada Dia yang sempurna, sehingga Dia yang tidak mengenal dosa seakan-akan dibuat berdosa supaya kebenarannya dapat diperhitungkan kepada kita. Ini konsepnya. Ia, Rasul Paulus, tidak sempurna. Dan ia juga tidak berharap untuk mencapai kesempurnaan sebelum kematiannya. Nggak mungkin. Kita tidak dapat mencapai kesempurnaan melalui perbuatan baik. Tidak akan sampai ke sana. Sebaliknya ia menggunakan analogi seorang pelari dalam perlombaan untuk menggambarkan motivasi kehidupan rohaninya. Dia mengejar kehidupan rohani yang lebih baik hari ini daripada 1 jam yang lalu. Dia kejar terus sampai kepada garis finishnya itu. Yang ingin dicapai pada garis finishnya itu adalah kesetiaannya dalam melakukan untuk merubah. Supaya apa yang dilakukan 1 jam yang lalu, 5 menit yang lalu tidak diulang lagi ke depannya. Kesalahan yang terbesar itu bukanlah pada saat melakukan kesalahan itu, tapi pada waktu kita gagal memperbaiki kesalahan itu, sehingga kita mengulangi kesalahan yang sama. Aku tahu itu salah. Mau bagaimana lagi? Bukan mau bagaimana lagi. Buat perubahan.
Seperti seorang pelari yang berdedikasi. Ia memiliki satu tujuan, single-minded, satu tujuannya. Sama seperti seorang pelari tidak dapat berhasil kecuali ia berkonsentrasi pada perlombaan tersebut. Paulus juga tidak dapat berhasil bertumbuh dalam Kristus jika ia membiarkan tujuan lain mengganggunya. Belum terlalu lama saya berbicara dengan seseorang yang selalu diingatkan akan masa lampaunya yang gelap. Yesus sudah menebus itu. Cukup. Hanya dari titik ini ke depan kita harus memperbaikinya. Kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma. Setelah keselamatan itu diberikan, kita harus mengerjakannya. Artinya memperbaiki agar karakter yang tidak benarnya diperbaiki hari lepas hari. Melanjutkan analogi berlari, Paulus juga memilih untuk hidup dengan prinsip penting. Apa prinsip penting yang dilakukannya? Prinsip penting yang dilakukan Paulus adalah menjaga perhatiannya pada jalan di depannya. Yang ada di depan ini, itu penting. Yang di belakang sudah lalu, nggak diutak-atik lagi. Seorang pelari tidak dapat melihat ke belakang terus-menerus. Ia harus tetap fokus pada tujuan di depannya. Garis finishnya, finish line-nya. Istri Lot melihat ke belakang jadi tiang garam. Sudah diperingatkan. Lihat ke depan. Kedua gagasan tersebut saling eksklusif. Tujuan seorang pelari adalah untuk fokus pada langkah berikutnya untuk sampai kepada tujuannya. Garis akhir, garis finish. Kehidupan rohani Paulus juga sama. Karena itu dia berkata, aku telah bertarung, istilah bahasa sehari-hari ini. Dia sampai pada garis finishnya, dia telah melakukan itu dengan baik katanya. Dia bertarung dengan keinginan dagingnya. Agar dia tetap melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ia tidak akan melihat kembali kepada langkah-langkah sebelumnya pada waktu dia menyiksa orang Kristen, membunuh dan sebagainya ini. Tetapi fokus untuk meningkatkan setiap langkah dalam perlombaannya sehingga ia dapat mencapai tujuan yang dikejarnya, yaitu untuk bersama Kristus di dalam kekekalan. Sebagai orang Kristen, kita dapat belajar dari masa lalu, tetapi kita tidak terikat. Tidak terikat pada hal-hal yang telah kita lakukan di masa lalu. Kita telah dibebaskan dari rantai perbudakan dosa masa lalu. Bebas. Daripada terbelenggu oleh kesalahan dan kejahatan masa lalu, kita dapat terus maju. Karena kita tahu bahwa kita membawa pengampunan Kristus yang telah memutuskan rantai dosa ini. Karena ia telah mati menggantikan kita di kayu salib. Bebas. Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita sehingga kita dapat berlari tanpa hambatan. Kaki kita sudah tidak dirantai lagi. Yang lama itu sudah berlalu. Dikatakan juga tertulis di dalam Alkitab. Yang baru sudah datang. Kita harus mengerti dan percaya yang baru itu sudah ada, sudah datang. Kenapa mau mengambil yang lama? Seakan-akan masih hidup di dalam dosa. Aku sudah hidup dalam dosa terlanjur. Ya sudahlah, sekarang aku terusin. Bukan begitu. Kita sudah mengerti, kita membuat kesalahan, tinggalkan dan buat perubahan. Itu yang penting. Rasul Paulus dalam Filipi 3:13 membuka ayat ini dengan sebuah pernyataan sebagai berikut. Saudara-saudara, dia membuat pengakuan. Saudara-saudara, termasuk kita yang membaca firman ini pada hari ini. Dia membuat pengakuan, dia katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini orang yang rendah hati ini. Mengatakan, mengakui seperti ini, membuat statement, opening statement yang indah. Pada saat kita membaca ayat ini, kita dapat mengenali betapa rendah hatinya Rasul Paulus yang dengan terus terang mengakui bahwa ia belum mencapai kesempurnaan rohani yang memang adalah sebuah proses. Nah, kuasanya pada kita untuk menghentikan proses itu atau melanjutkan proses itu. Pada waktu kita cinta melakukan keinginan daging kita, kita menghentikan proses itu secara sengaja. Jangan anggap di mana kita berhenti kita dapat mulai dari sana lagi. Enggak, mulai dari awal lagi. Ya.
Dia mengatakan ini adalah sebuah proses. Ia bahkan secara terus terang memberitahu apa yang dikerjakannya agar ia tidak diam di tempat, tapi bergerak maju dengan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seringkali kita setelah terdesak baru kita berlari-lari. Pada waktu aman kita nggak mau berlari-lari, nggak ada hambatan, kita nggak mau berlari-lari supaya lebih cepat sampai ke sana. Kita bersantai. Pada waktu masalah datang, kita bingung, kita panik, kita berusaha memperbaiki dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita tidak pernah melihat kesalahan itu dan ngomel akibat konsekuensi kesalahan sendiri. Dan berbicara kepada Tuhan seakan-akan memerintahkan kepada Tuhan untuk melakukan bagiannya sekarang juga. It doesn't work that way. Dimulai dari diri kita sendiri yang mempersiapkan ini. Mendekatlah kepadaku, perintah Tuhan. Maka aku, lanjutannya, akan mendekat kepada engkau. Kalau kita nggak pernah mendekat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mendekat kepada kita? Kita nggak pernah berusaha mencari Dia di waktu pagi berdoa, membaca Alkitab. Nggak pernah. Lantas waktu masalah timbul, kita perintahkan Tuhan. Jika engkau baik. What do you mean jika engkau baik? He's a good God, one and the only. Nggak ada yang sebaik Tuhan, nggak ada. Tuhan nggak bisa diintimidasi dengan kata-kata kita. Nggak bisa. Kita yang harus berubah. Dia tetap, dia konstan dalam kebaikannya itu sendiri. Nah, Filipi 3:13 adalah ayat yang kuat yang berbicara tentang pentingnya fokus dan momentum untuk maju dalam kehidupan Kristen. Untuk dapat mengerti ayat ini dengan baik, mari kita bedah ya. Kita bedah ayat ini atas komponen-komponen utamanya. Kita harus mengerti. Kita harus bergerak maju. Dari awal tahun ini, sudah seberapa jauh kita maju? Atau jangan-jangan kita masih belum maju di tahun 2025 ini. Saudara-saudara, ingat, lihat kalimat ini, dia pengakuan dia. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah melengkapnya. Lihat ini, opening statement ini. Frasa pembuka ini, opening statement ini, mengungkapkan kerendahan hati Paulus. Diakui. Ia mengakui bahwa ia belum mencapai kesempurnaan rohani yang lengkap. Tapi seberapa jauh ia melakukan, dia ingin sharing. Dia ingin memberitahu kepada kita. Tidak bermaksud untuk menjadi guru yang sudah cakap di dalam hal ini, tapi enggak, dia merendahkan. Aku belum sempurna loh, tapi ini yang aku lakukan. Dia sharing. Ya. Ia menyadari bahwa proses pengudusan masih berlangsung, sebuah proses. Ini juga menjadi dasar untuk apa yang ia katakan, bahwa ia masih dalam proses dan bahkan ia belum sampai di sana. Apakah karena ia masih dalam proses berarti dia tidak boleh sharing? Dia share kok. Sah. Dia bukan mengajarkan dalam arti pakai cara ini loh, enggak. Karena pengalaman pribadinya tidak pernah dapat dia gunakan sebagai doktrin. Enggak. Ia mengakui bahwa kesempurnaan rohani adalah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan yang dicapai dalam hidup ini. Berkelanjutan sampai hari terakhir di mana kita menghembuskan napas yang terakhir. Proses itu terus selama kita hidup. Mengerti akan proses yang masih berlangsung dalam hidupnya, bahkan berlangsung seumur hidup. Rasul Paulus berkomitmen untuk tidak tinggal diam dengan mengatakan, tetapi ini yang kulakukan. Dia beritahu. Ini juga sebagai penjaga. Karena begitu dia katakan, ini yang aku lakukan. Semua telinga mendengarkan dan semua mata melihat. Apakah yang dilakukannya itu seiring dengan apa yang dia saksikan sekarang? Check and balance terjadi di sini. Ini yang kulakukan. Orang akan memperhatikan apakah perkataan ini sejalan dengan apa yang dilakukannya. Bagian ini menyoroti pentingnya pengejaran Kristus yang terfokus. Hal ini menandakan bahwa kehidupan Kristen membutuhkan prioritas yang jelas. Ini yang kulakukan. Ini prioritasku. Menghindari gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan rohani. Pada saat kita tahu ada dosa yang menghambat pertumbuhan rohani kita, kita harus bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Berapa sering kita mengeraskan hati kita. Tuhan menegur orang-orang Israel dalam perjanjian lama. Yesus menegur orang-orang di dalam perjanjian baru. Termasuk Yohanes Pembaptis.
Orang yang mengeraskan hatinya tahu salah, tetap dilanggar, tabrak dinding. Tapi tidak mau terima konsekuensi. Perkataan di sini, inilah yang kulakukan. Perkataan ini dalam ini yang kulakukan adalah kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini menekankan fokus tunggal. Fokus satu-satunya yang dipertahankan Paulus. Meskipun ia tidak sempurna, ia memiliki tujuan. Tujuannya jelas dan tidak tergoyahkan. Kata ganti penunjuk ini dalam ini yang kulakukan adalah poin yang sangat penting. Penting banget. Meskipun banyak hal dapat mengalihkan perhatiannya, ia memiliki satu hal yang akan ia lakukan dan ia berkomitmen penuh untuk melakukan yang satu itu. Apakah yang satu itu? Yang satu itu adalah melupakan apa yang di belakangnya dan ini yang kulakukan yaitu mengejar apa yang ada di depanku. Wow. Ini penting kita teladani dan kita ikuti. Melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau kita tidak dapat melupakan apa yang ada di belakang kita, kita nggak dapat move on. Topik khotbah hari ini, move on harus tinggalkan itu. Bayangin, saya membaca ilustrasi itu seorang guru sekolah minggu katakan, anak-anak setiap kali engkau menyimpan dosa nggak mau bertobat, engkau masukkan 5 kentang. Sehari berapa kentang sudah engkau kumpulkan? Coba berlari tanpa kentang dan dengan kentang. Yang mana lebih susah untuk berlari? Dengan beban ibu guru. Yesus menawarkan, berikan kepadaku bebanmu. Come to me, O ye with heavy laden. Datanglah kepada kamu yang berbeban berat. Ngapain mau dipikulin? Maksudnya supaya kita dapat berlari dengan bebas ke arah dia. Panggilan surgawi, yaitu untuk hidup kekal bersama dia. Nah, melupakan apa yang telah, perkataan telah ini dilingkari. Yang telah di belakangku. Artinya, tidak pernah membiarkan lagi pengalaman masa lalu mengendalikan atau menghalangi kemajuan saat ini, hari ini, here and now. Melupakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti menghapus kenangan masa lalu karena kenangan masa lalu tetap masih ada di sana. Namun kita tidak membiarkan masa lalu itu mengendalikan kita. Kok masih ingat sih? Nggak bakal lupa. Tapi bukan berarti masa lampau itu mengendalikan kita. Hanya kita melihat apa yang terjadi di masa lampau itu dengan mata yang berbeda, dengan pengertian yang berbeda. Pengalaman atau kenangan masa lalu bukanlah proyek, saya ulang, pengalaman atau kenangan masa lalu bukanlah proyek yang harus kita tumbuh suburkan, tapi harus diproses dan dibiarkan pada tempatnya di masa lalu. Tidak, sehingga tidak mempengaruhi apa yang kita lakukan saat ini, hari ini, here and now. Jangan jadikan itu proyek yang harus bertumbuh subur. Itu adalah proses yang membantu kita di mana kita terus memproses sehingga kita dapat melihat dia dari sisi pandangan lain, meninggalkannya, membuangnya. Sampah tidak pernah boleh dikumpulkan, tapi dibuang. Hal ini berbicara tentang perlunya melepaskan rasa bersalah, rasa penyesalan atas dosa-dosa masa lalu, atas kegagalan, dan bahkan keberhasilan masa lampau yang dapat menghambat kemajuan, sehingga ia dapat fokus pada masa kini, saat ini, here and now. Kalau kita hanya fokus pada masa lampau, termasuk keberhasilan, aku sudah berhasil, orang akan berleha-leha. Dia akan diam di tempat. Saat kita mencapai apa yang harus kita capai, itu titik awal dimulai lagi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Dalam bidang teknologi, hari lepas hari ada sesuatu yang baru. Dalam kehidupan ini pun ada sesuatu yang baru. Hari ini anak kita bisa lakukan ini, besok mendadak dia bisa lakukan yang lain. Kalau kita miss yang itu, kita miss. Harus diikuti. Yang harus kita ingat adalah bahwa kita tidak pernah boleh tenggelam dalam ketidakberhasilan masa lampau atau bersandar pada keberhasilan masa lalu. Karena
baik ketidakberhasilan maupun keberhasilan yang terjadi di masa lampau, kedua-duanya telah berlalu dan kita dipanggil untuk hidup dan bekerja pada masa kini. Saat ini, here and now. Mana yang diturunkan untuk orang Israel selama 40 tahun itu berjalan di padang gurun? Mana itu cukup untuk hari ini? Nggak boleh diambil lebih kecuali itu menjelang Sabat. Iya, disuruh 2 kali. Yang lainnya nggak boleh. Setiapnya baru. Kalau dicoba diambil karena keserakan akan menjadi busuk. Keberhasilan di masa lampau tidak dapat dijadikan patokan bahwa itu pasti berhasil lagi hari besok. Karena terjadi perubahan-perubahan karena dengan apa yang kita lakukan di masa lampau untuk dapat berhasil lagi di masa akan datang, strategi di masa lampau itu tidak dapat kita carry ke masa kini. Mana yang kemarin cuma baik untuk mana yang kemarin, mana hari ini berlaku untuk hari ini. Nah, bukan berarti masa lalu diabaikan sepenuhnya. Kita perlu mengevaluasi, garis bawahi, mengevaluasi apa yang terjadi di masa lampau agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang harus kita ingat adalah masa lalu tidak boleh menjadi penghambat. Tadi saya katakan let go. Kesalahan yang terbesar itu adalah saat kita gagal memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi sehingga kita mengulanginya. Itu kesalahan terbesar, mengulangi kesalahan yang pernah ada. Kita harus menghindari perangkap berkutat pada luka atau keluhan masa lalu. Kita nggak bisa diam di sana. Bayangin kalau satu hari berkutat di sana selama kita bangun. Setengah jam sampai 1 jam. Dalam 1 tahun itu berapa hari, berapa minggu. Bisa digunakan untuk tempat yang lain. Bayangin jika kita sembuh daripada masa lampau luka-luka itu. Waktu 2 minggu misalnya dalam 1 tahun yang kita habiskan untuk merenungkan hal-hal negatif, sampah ini. Dapat kita bergunakan untuk sesuatu yang lain. Yang lebih produktif. Keberhasilan masa lalu pun tidak dapat kita pakai sebagai patokan hari ini. Sehingga kita lengah mana yang Tuhan berikan hari ini baik untuk hari ini. Strategi yang baik pada hari ini belum tentu baik di masa yang akan datang. Kita perlu bertumbuh. Kesalahan terbesar sekali lagi bukanlah pada saat kesalahan itu terjadi, tapi pada saat kita gagal memperbaiki kesalahan yang terjadi di masa lampau sehingga kita mengulangi kesalahan yang sama. Kata melupakan dalam Filipi 3 ayat 13 berarti mengabaikan dari pikiran atau tidak memperhatikan. Artinya do not entertain that thought. Dengan perkataan lain, do not feed that kind of thought. Do not feed that kind of character, that kind of behavior. Jangan beri makan kepada pikiran yang salah sehingga ia bertumbuh. Melupakan dengan cara ini berarti berhenti memikirkan sesuatu secara aktif. Berhenti memberi makan kepada pikiran tersebut. Untuk memenangkan perlombaan. Seorang pelari harus menyingkirkan setiap gangguan dari pikirannya. Ia tidak boleh mengungkit setiap kesalahan langkah sebelumnya atau memikirkan kesalahan-kesalahan di sepanjang lintasannya. Noleh ke belakang terus, menghambat perjalanan ke depan, bisa tersandung dan sebagainya. Melupakan perkataan kata kerja aktif. To forget, memilih untuk tidak mengingatnya, memilih untuk tidak memberi makan kepada apa yang terjadi di masa lampau itu kesalahan dan dosa serta kejahatan-kejahatannya. Melupakan apa yang telah di belakangku adalah cara Paulus mengatakan jangan melihat ke belakang. Berhentilah memikirkan masa lalu. Kita dapat menjenguk masa lalu dengan tujuan mengevaluasi sehingga hasil evaluasi ini dapat dipergunakan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jika kita hanya sekedar mengingat, memberi makan kepada masa lampau, kita mendatangkan celaka di dalam kehidupan kita. Doomed to repeat the same mistakes. Mengulangi kesalahan yang sama. Jangan biarkan apapun di belakang kita
mengganggu kemajuan kita saat ini atau upaya-upaya kita di masa depan. Pertumbuhan pribadi sebagai orang percaya merupakan prioritas yang terus-menerus dalam kehidupan Paulus. Ia berusaha sekuat tenaga with all within him untuk terus maju guna memenangkan hadiah yang untuknya Tuhan telah memanggil. Dia mengumpamakan kalau di dunia ini kita berlari mendapatkan mahkota yang fana, tapi kejar mahkota yang tidak fana, yaitu mahkota kekekalan di surga itu. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, Paulus membandingkan mahkota seorang atlet dengan hadiah kekal orang percaya. Dia dalam 1 Korintus 9 ayat 25, saya bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, semua peserta maksudnya, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berlatih. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang kekal, yang tidak pernah dapat direbut dari kita. That's it. Paulus terus mengarahkan pandangannya ke garis akhir, finish line-nya. Karena seluruh tujuan dan maksud hidupnya adalah memperoleh Kristus seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yaitu masa sebelum dia bertobat, sekarang kuanggap rugi. Dianggapnya sampah. Karena Kristus. Malah semua, bahkan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia menganggapnya, melihat itu dulu menentukan, ini sampah ternyata. Sampah dibuang. Jadi secara aktif dia mengambil sampah tersebut dan membuangnya. Let go. Dia dalam hal ini. Jangan disimpan, jangan di-entertain. Sampah kalau disimpan bau. Dalam hal gerak maju, tubuh kita cenderung bergerak secara otomatis ke arah yang dituju mata kita. Mau ambil air, otomatis kita pergi ke tempat air. Ya, seorang pelari yang terus menoleh ke belakang untuk melihat apa yang ada di belakangnya akan kalah dalam perlombaannya. Memahami fenomena ini, Paulus mendesak orang percaya untuk berhenti menoleh ke masa lalu dan tetap fokus pada tujuan masa depan. Paulus sendiri bertekad untuk melupakan melupakan atau menyingkirkan dari pikirannya secara aktif cara hidup yang lama ketika ia menganiaya jemaat Allah dengan kejam dan mencoba menghancurkannya. Galatia 1 ayat 13. Dihadapi masa lampau tersebut, Yesus sudah mengampuniku. Aku harus bergerak maju meninggalkan kesalahan di masa lampau. Itu sudah selesai, done deal. Dia berhenti memikirkan rintangan dan hambatan, penganiayaan, pemenjaraan, dan pengabaian di masa lalunya. Ini hari baru. Sesuatu yang baru, anugerah baru. Yuk melangkah. Sebaliknya dia berusaha keras untuk mencapai apa yang ada di depannya. Kita sudah dibebaskan daripada rantai. Jangan memakai rantai kuk berhambaan dosa itu lagi. Mari aku pakai. Jangan, sudah dilepaskan. Jangan kembali lagi kepada masa lampau itu untuk memenjarakan diri kita di dalam kehidupan masa lampau. Ya. Sebaliknya, dia berusaha keras untuk mencapai apa yang di depannya. Dia menantikan surga, kebangkitan tubuhnya, dan pertemuan langsung dengan juru selamat yang dirindukannya. Filipi 3 ayat 22 sampai 21 mengatakan sebagai berikut. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Ini proses yang terjadi pada waktu pengangkatan itu. Nah, bagaimana hal-hal yang ada di belakang kita menghalangi kemajuan kita dalam pertumbuhan rohani? Bagaimana sesuatu yang telah berlalu itu dapat menghalangi kita untuk maju? Padahal kita sudah lepas nih. Contoh yang terbaik waktu kita melihat orang-orang Israel menjerit karena perbudakan di bawah Firaun selama 400 tahun. Rantai perbudakan ini dibebaskan Tuhan. Mereka telah meninggalkan Mesir. Sudah jauh dari Mesir. Tapi mereka membawa Mesir di dalam pikiran mereka. Mereka tetap masih terpenjara dalam pikiran masa lampau. Tuhan dapat memutuskan mata rantai yang mengikat mereka. Tapi Tuhan tidak berkuasa untuk menghapuskan itu dari dalam pikiran mereka. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Free choice. Mereka yang memilih untuk melakukan itu. Ini pilihan yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, berpegang pada emosi seperti kepahitan dan tidak mau mengampuni dapat memperlambat kita dan bahkan membuat kita terkunci di masa lalu. Bukan berarti kita lupa, cara kita memandang apa yang terjadi di masa lampau itu telah berubah. Mengulang-ulang konflik dan mengungkit-ungkit kejadian yang menyakitkan hanya akan membuat luka lama bertambah. Petrus mendesak kita untuk berhenti melakukan hal yang menyakitkan, hanya akan membuka luka yang lama. Ini adalah sebuah proses yang tidak terjadi overnight. Petrus mendesak kita untuk berhenti melakukan hal-hal ini. 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, kata kerja aktif, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Rasa bersalah dan putus asa atas dosa-dosa masa lalu juga dapat membuat kita terbelenggu pada masa lalu. Sekalipun kita mata rantai telah diputuskan. Mata rantai perbudakan. Ingat, orang Israel itu telah keluar dari perbudakan, tapi pikiran mereka seakan-akan masih diperbudak. Namun Allah tidak menyimpan dosa-dosa masa lalu kita. Dan kita pun seharusnya tidak melakukannya. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Allah tidak mengingat. Your sins I will remember no more. Aku memilih untuk menghapuskannya. Tidak ada lagi di dalam catatanku. Setelah Allah membebaskan Israel dari penindasan perbudakan, bangsa itu menoleh ke Mesir dengan penuh kerinduan. Tetapi pikiran seperti itu, perilaku seperti itu tidak membawa mereka kemanapun. Mereka diam di tempat seperti hamster yang jalan di wheel itu. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Melupakan apa yang telah di belakangku. Berarti menanggalkan setiap beban yang membebani kita, terutama dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Allah bagi kita. Kita melakukan ini dengan mengarahkan mata kita kepada Yesus, pemimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 jika kita menginterpretasikannya dengan benar. Kehidupan Kristen dijalani dengan mata kita yang tertuju kepada Yesus Kristus, Sang Pemimpin kita, yang menyempurnakan iman kita, memulai dan menyempurnakan iman itu. Dia adalah prioritas utama yang membuat hidup kita layak dijalani. Life is wonderful. Tujuan tertinggi kita adalah untuk mengenal Yesus Kristus lebih baik. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya. Dan ini sering dilewatin orang. Jangan dilewatin, baca ini. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya kita mengalami kebangkitan tersebut. Kita mati di dalam dosa. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada,
di hadapanku. Melupakan yang di belakang, arahkan mata kepada yang di depan. Nah, hal ini menunjukkan adanya usaha dan antisipasi yang kuat. Ayat ini juga menyiratkan rasa urgensi dan dedikasi. Ada urgensi dan dedikasinya. Paulus secara aktif mengejar tujuannya. Bukan menunggu sampai kepepet. Enggak, ada urgensinya. Aku segera kejar saat dipanggil. Yaitu menjadi lebih seperti Kristus. Saat ini berbeda dengan kemarin. Berbeda dengan mulai bangun tadi. Istilah mengarahkan diri, suatu disiplin secara persisten dan konsisten, mengarahkan diri kepada panggilan Kristus ini. Menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen tidak pasif. Tapi membutuhkan perjuangan dan usaha mengarahkan diri itu. Dia mau belok kanan, enggak, Kristus depan. Bagian ini sepenuhnya merujuk pada persatuan penuh dengan Kristus dalam kekekalan. Sudah barang tentu perspektif ini memberikan motivasi dan tujuan untuk perjuangan dan tantangan saat ini. Di mana aku berada, di situ hambaku berada, kata Tuhan. Nggak mungkin hal itu terjadi kalau mata kita berada di tempat lain. Sehingga kita nggak tahu kemana Yesus bergerak. Waktu tiang awan di siang hari bergerak, mereka bergerak. Waktu tiang api di malam hari bergerak, mereka bergerak. Sehingga mereka dapat bergerak bersama-sama. Sehingga mereka dapat berada di mana tiang api berada, di mana tiang awan berada. Di mana Kristus berada, di situ kita berada. Ini sebuah proses yang harus kita latih. Melawan kehendak keinginan daging kita agar kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Intinya apa? Inti Filipi 3 ayat 13 adalah mendorong orang percaya untuk pertama, menjaga kerendahan hati seperti Paulus tadi. Dua, fokus pada tujuan rohani mereka. Tiga, melepaskan beban masa lalu mereka. Keempat, mengejar panggilan surgawi mereka dari Allah dalam Kristus Yesus dengan tekun. Ini adalah ayat yang bergema dalam hati siapapun yang berjuang untuk mendapatkan pertumbuhan pribadi dan kedewasaan rohani. Pada hakikatnya, kita harus mempergunakan momentum maju dengan sebaik-baiknya. Ide utamanya adalah tentang kemajuan yang berkelanjutan dalam kehidupan Kristen. Karena berkelanjutan, kita tidak berhenti pada sukses pertama sampai. Kita tidak bergantung kepada itu. Masih banyak kesuksesan lain. Kita belum sampai garis akhir selama hidup ini. Ini bukan tentang berkutat pada keberhasilan atau kegagalan masa lalu, tapi tentang terus maju menuju tujuan masa depan sampai kita tiba di finish line pada garis akhir. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, dia tidak menunda. Momentumnya saat ini. Dia tidak menunggu kepepet baru berlari. Enggak. Mulai dari awal. Bagian ini memberikan analogi atletik. Saat dia mulai percaya, saat itu pertandingan dimulai. Nah, banyak sarjana melihat kiasan untuk perlombaan atletik dalam bahasa Paulus ini. Berlari-lari yang menunjukkan tadi saya katakan adanya urgensi atau desakan. Membangkitkan gambaran seorang pelari yang fokus pada garis finish dengan mengabaikan gangguan yang ada. Artinya persisten dan konsisten berlari. Mendisiplinkan diri berlari menuju ke depan. Bukan ke kiri ke kanan. Ayat ini menekankan pentingnya fokus itu sendiri. Perkataan Paulus ini menyoroti perlunya disiplin, ketekunan, dan pengejaran tujuan dengan pikiran tunggal, yaitu mencapai garis akhir, garis finish. Ayat ini juga berbicara tentang proses. Proses apa? Proses pengudusan yang berkelanjutan. Kejar terus. Hendaklah engkau kudus. Belum kudus. Hendaklah engkau kudus seperti Bapamu kudus adanya. Yaitu transformasi bertahap. Seorang percaya akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Ayat ini menekankan bahwa ini adalah perjalanan seumur hidup sampai napas terakhir dihembuskan. Yang membutuhkan usaha terus-menerus dan kebergantungan pada kasih karunia Allah. Pada hakikatnya Filipi 3:13 mendorong orang percaya untuk menetapkan tujuan
rohani yang jelas. Tetapkan itu. Tadi sudah dilihat nilainya. Nilainya apa? Hidup kekal bersama Kristus. Dia lihat mahkota itu memiliki nilai yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada mahkota yang diberikan di dunia saat bertanding. Fana. Sehingga waktu kita mendapatkan nilai itu, kita dapat melihat visi yang Allah tetapkan. We receive sight. Penglihatan dari sisi yang lain. Kemudian muncul plan, rencana. Dan adanya guidelines yang mengarahkan kita ke sana. Jadi menetapkan tujuan rohani yang jelas. Yang kedua, menumbuhkan kebiasaan memeriksa diri sendiri. Self introspection untuk membuat perubahan dari kegagalan menjadi sesuatu yang lebih baik di masa depan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk mengampuni dan melepaskan beban masa lalu. Yang keempat, pertahankan perspektif yang penuh harapan dan berwawasan ke depan, bukan ke belakang, berwawasan ke depan. Nah, singkatnya, Filipi 3:13 adalah panggilan untuk menjalani kehidupan Kristen yang bertujuan dan bergerak maju, yang ditandai dengan kerendahan hati, fokus, dan pengejaran Kristus yang tak kenal lelah. Kalau nggak bisa berlari, berjalanlah. Kalau nggak bisa berjalan, merangkaklah. Kalau nggak bisa berjalan, merangkak, ya bergulinglah, pokoknya bergerak. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan kita. Itu dilakukan secara konsisten dan persisten. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan pagi ini ke Filipi 3:14 yang mengatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bukan berlari-lari ke tempat lain, tapi kepada tujuan karena ada nilai yang ditempatkan di sana untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lihat nilai yang ditempatkannya. Orang lari, bekerja sesuai dengan nilai yang ditempatkannya. Kalau orang tidak memiliki nilai, dia kerjanya asal-asalan. Dia berjuangnya asal-asalan. Malas. Gimana nanti? Karena dia nggak melihat nilai di dalam kehidupan itu. Dengan nilai, orang menyusun rencana. Orang bekerja sesuai dengan nilai yang ada di dalamnya. Mengambil keputusan sesuai dengan nilai yang ada. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai itu. Kalau dia tidak menilai hidup, dia tidak memiliki nilai dalam kehidupan ini, dia terhilang. Dia mesti diingatkan terus. Dia mesti disuruh terus. Tidak ada keinginan dalam hati. Tidak ada motivasi internal yang telah pernah kita bahas ini. Tanpa motivasi internal, engkau diam di tempat. Sekali lagi Rasul Paulus menggunakan analogi seorang pelari yang berfokus pada tujuan yang ada di depannya. Dia melihat nilainya, garis akhir itu. Ia harus fokus pada tugas panggilannya dengan mengarahkan perhatian sepenuhnya kepada panggilan tersebut dan mencegah gangguan yang dapat menghalanginya untuk maju dan pandangannya harus tertuju ke depan agar ia tidak tersandung. Kerjakan apa yang harus kita kerjakan, jangan peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tujuan rohani Paulus menyatakan secara langsung di sini. Hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang terpenting juga adalah buat perubahan segera. Jangan menunggu. Ya, kalau orang lain berubah, aku berubah. Orang lain. Kita adalah kita. Kita tidak bergantung kepada kesalahan orang lain. Karena itu dia bertanggung jawab untuk merubah kesalahannya sendiri. Kita hanya bertanggung jawab untuk merubah kesalahan kita. Kita jangan mengambil proyek lain, yaitu proyek untuk mengubah karakter orang. Nggak ada. Nggak akan bisa. Capek. Kerjakan proyek pribadi kita yaitu mengubah karakter kita ini. Itu dia. Seperti yang dicatat dalam ayat 13, fokus Paulus adalah pada momentum ke depan. Ini proyeknya dia. Bukan kesalahan sebelumnya. Seseorang tidak dapat bergerak maju jika pikiran dan visinya terfokus pada masa lalu. Visi masa lampau ya. Sampainya ke masa lampau. Paulus memiliki tujuan yang jelas. Berada di surga bersama Tuhan. Ia menantikan pahala tertinggi atas pelayanannya yang setia. Ini yang mendorong dia untuk setia melayani. Dalam segala waktu setia katanya. Hadiah ini adalah bersama Kristus. Meskipun ada beberapa ketidakjelasan tentang apa yang secara khusus Paulus maksudkan dalam konteks pernyataan ini. Apakah panggilan surgawi ini merujuk pada pengangkatan, rapture, atau pada kematiannya? Paulus tampaknya tidak membedakan antara kedua gagasan itu. Setidaknya dalam konteks ini.
Ia hanya menulis tentang tujuan mengejar Kristus sampai ia bertemu dengannya setelah kehidupannya. Itu konteksnya. Mau diangkat, rapture, atau melalui kematian, nggak masalah. Pokok sampai kepada garis akhir. Menuju panggilan Kristus itu. Ini adalah fokus yang berguna bagi orang percaya saat ini juga. Panggilan Kristus. Mulai dia memanggil setia untuk menjalani panggilan tersebut sampai pada akhir. Intinya adalah jangan terlalu khawatir tentang apakah kita akan mati terlebih dahulu atau apakah Kristus akan kembali dan mengangkat kita dalam keadaan masih hidup. Jangan pusing tentang itu, kerjakan aja bagian kita. Sebaliknya kita harus siap kapanpun dan bagaimanapun kita bertemu dengan Kristus. Ajaran Paulus adalah untuk tidak menoleh ke masa lalu, tetapi sebaliknya berfokus pada apa yang ada di depan kita, apa yang dapat kita lakukan hari ini dan di masa mendatang untuk hidup bagi Kristus sampai kita berjumpa dengan Dia di alam kekekalan di surga. Filipi 3:14 adalah ayat yang kuat, bukan alat. Filipi 3:14 adalah ayat yang kuat yang berbicara tentang perjalanan hidup seorang Kristen. Sikap yang diambil Paulus adalah fokus pada apa yang dikejarnya, yaitu yang berada di depannya. Bukan fokus pada masa lampau, fokus pada apa yang ada di depannya sejak ia dipanggil. Dia dipanggil untuk berjalan ke depan, bukan untuk berjalan ke belakang. Frasa atau statement dan aku berlari-lari, perkataan itu menekankan fokus yang teguh penuh dengan komitmen yang bersifat persisten dan konsisten. Saat dipanggil itu saat perlombaan itu dimulai. Ini bukan jalan santai, tetapi pengejaran yang aktif dan penuh semangat. Bukan berleha-leha, sesempatnya, tidak. Pertandingan ini setiap saat. Gambaran aku berlari-lari ini seringkali disejajarkan dengan seorang pelari dalam perlombaan yang berjuang dengan sepenuh hati untuk mencapai garis finish. Artinya Rasul Paulus bukan hanya sekedar berlari untuk berolahraga, tapi ia berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Jadi ia harus fokus terhadap tujuan yang ada di depan matanya. Nah, jadi Rasul Paulus memulai pertandingan yang digambarkan sebagai pelari atlet ini dengan memiliki nilai terhadap panggilan surgawi. Setelah ia memiliki nilai yang mengarah kepada kekekalan surgawi, hidup bersama dengan Kristus pujian nantinya, lahirlah visi, different side, di pandangan yang berbeda, yang disusul dengan rencana, plan, tentang bagaimana menggenapi visi. Bagaimana menjalankan cara melihat yang baru ini. Sedangkan pelaksanaan tersebut dituntun oleh panduan yang tersusun rapi. Guidance-nya ada. Yang memungkinkannya untuk tiba di tempat tujuan. Dalam hal yang lain dia berkata, aku bukan petinju yang meninju sembarangan, tapi tinjuku terarah. Harus kena sasaran. Tujuan yang ingin dicapai Rasul Paulus adalah untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagian ini merujuk pada pertumbuhan kedewasaan rohani, sehingga ia dapat menjadi lebih lagi seperti Yesus. Hari ini berbeda dengan hari kemarin. Untuk mencapai pertumbuhan kedewasaan rohani ini, Rasul Paulus harus berjuang mengalahkan kedagingannya dengan menyalibkan keinginan daging tersebut sehingga ia dapat berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seperti yang ditulisnya di dalam Galatia 2 ayat 20. Ini statement yang luar biasa, dia mengerti arti tujuan perlombaan, dia mengerti mengapa Kristus ada di dalam kehidupannya ini. Rasul Paulus sebagai atlet berlari untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dalam hal ini berbicara tentang pahala surgawi, hidup kekal bersama Yesus, dan pemenuhan akhir dari panggilan Allah. Ini adalah pahala yang datang dari inisiatif Allah, panggilan surgawinya, dan diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Hati kita ada di mana saat ini? Apakah kita sedang berada di dalam pertandingan ini? Coba cek pikiran kita pada saat ini. Apakah kita mendengarkan apa yang Tuhan
katakan kepada kita melalui firman-Nya saat Ia memanggil kita. Apakah kita setia dalam mengikuti Dia? Apakah kita setia membaca firman itu? Apakah kita setia mendengarkan firman itu? Atau sekedar melakukan kegiatan lain sambil baca firman? Nah, ini bukan fokus. Maka firman itu bukan menjadi yang pertama lagi. Panggilan itu bukan menjadi yang pertama lagi. Nah, panggilan surgawi merujuk pada harapan akan surga dan pahala utama. Karena keinginan kita ingin bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Harapan ini mendorong ketekunan orang percaya dalam menghadapi tantangan duniawi. Ayat ini mendorong orang percaya untuk hidup dengan dedikasi dan ketekunan. Tidak pernah menyerah dalam mengejar Kristus. Tetap fokus pada tujuan. Bahkan ketika perlombaan itu sulit sekalipun. Intinya, Filipi 3:14 adalah panggilan untuk menjalani kehidupan dengan dedikasi yang terfokus sepenuhnya kepada Kristus yang memanggil kita untuk kehidupan kekal ini. Dengan mata kita tertuju pada pahala kekal. Ini adalah pengingat bahwa perjalanan hidup sebagai orang Kristen adalah proses pertumbuhan yang dinamis dan bahwa panggilan surgawi yang berasal dari inisiatif Tuhan menawarkan hadiah terbaik yaitu hidup kekal bersamanya. Konklusi saya dalam pengajaran pagi hari ini adalah move on. Move on tidak pernah akan terjadi selama kita berkutat pada apa yang terjadi pada masa lampau kita. Baik kegagalan maupun keberhasilan terjadi di masa lampau. Kita tidak pernah dapat berkutat di sana. Baik kesedihan maupun kegembiraan akibat keberhasilan. Kita perlu mengarahkan pandangan kita pada tujuan masa depan yang terbentang di depan kita. Dan ambil langkah positif untuk segera maju ke depan. Untuk mencapai tujuan dengan melupakan apa yang telah ada di belakang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau terus ya Roh Kudus berbicara kepada hati pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Diberkati kesehatanmu. Tuhan melindungi engkau dan membaringkan engkau di padang berumput hijau. Sehingga damai sejahtera dari Tuhan itu mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menyebut kita semua percaya kepadanya. Haleluya, semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harili, mohon diri. Shalom.